semuanya, datang di channel saya, Aryo Jati Setiadi. Ditunggu like dan subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Aryo Jati Setiadi, peserta Latsar CPNS Angkatan 13, Puslatbang KDOD Samarinda 2020. Kali ini saya akan membahas tentang etika publik. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas tentang apa itu etika. Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Nah, jadi bisa dibuat secara umum, etika adalah refleksi atas baik dan buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Nah, kemudian kita bahas apa itu etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Oke, ada 12 kode etik aparatur sipil negara, yaitu adalah Undang-Undang ASN. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nah, yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Terakhir, 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, kemudian kita coba identifikasi ya, salah satu kasus tentang etika publik tadi, yaitu adalah sebuah berita tentang jutek, di mana kita dalam melakukan pelayanan publik seharusnya berlaku dengan ramah, ya, dengan senyuman. Ini beberapa berita yang saya coba tampilkan. Ada seorang PNS yang marah-marah di hadapan orang ramai ya, di sebuah capil di Jeneponto. Identifikasi dampak buruknya ya. Dampak buruk tadi adalah membuat masyarakat yang dilayani menjadi tidak nyaman. Kedua, masyarakat jera untuk dilayani lagi. Ketiga, citra PNS menjadi buruk di mata masyarakat luas. Nah, yang keempat nih, bisa mencoreng nama instansinya karena
terciptanya image negatif di masyarakat. Ya, itu tidak sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan Kemenpan nomor 25 tahun 2004. Ya, di mana ada pedomannya tentang kepuasan masyarakat. Di situ ada poin yang namanya adalah keramahan dan kesopanan. Nah, alternatifnya apa yang bisa dilakukan? Jadi bisa kita menerapkan namanya manajemen pengaduan masyarakat yang baik. Kedua, memperbaiki proses bisnis tadi. Keempat, SOP. Kemudian, tersedianya fasilitas yang aman, nyaman, dan kondusif. Kelima, jangan membawa masalah pribadi dalam pekerjaan. Keenam, membagi rata plot kerja. Ketujuh, memberikan reward misalnya. Kedelapan, family gathering. Kesembilan, menyediakan fasilitas konseling. Ke-10, kegiatan untuk meningkatkan iman dan takwa. Oke, refleksi dan internalisasi diri dari materi yang telah disampaikan adalah sebagai ASN seharusnya kita bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar etika publik yang tinggi dan menghindari adanya penyelewengan atau mengikuti etika yang salah atau nilai-nilai etika yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Dua, mematuhi etika dan kode etik kita sebagai ASN dan dipraktekkan dalam wujud nyata pada lingkungan kerja. Saya sebagai dosen artinya akan menekankan etika dan kode etik saya pada lingkungan kerja saya, dan itu adalah di kampus. Oke, ada sebuah pantun, buah pepaya, buah kedondong. Jangan diminum dengan bodrek. Jangan kita selalu cemberut, senyum dong. Pasar 13, generasi anti jutek. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.